Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan lebih cepat selesai jika diinisiasi oleh DPR RI. Menurut Supratman, Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset dengan mendorongnya dimasukkan ke dalam revisi program legislasi nasional atau Prolegnas 2025 ataupun ditetapkan dalam Prolegnas 2026. Menteri Hukum juga memastikan RUU Perampasan Aset akan diselesaikan secepat mungkin. Karena itu nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR. Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Ya kan? Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa. Nah, karena itu kita tunggu pengesahan Prolegnas tahun 2026 ataupun revisi Prolegnas tahun 2025. Menko menambahkan RUU Perampasan Aset diharapkan bisa diproses secara normal melalui DPR. Sehingga pemerintah tidak perlu membuat Perpu yang bakal dibahas lagi di DPR. Kematian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Iko Julian Junior pada Minggu 31 Agustus lalu dinilai dalam kondisi tidak wajar. Iko meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Iko sebelumnya sempat diantar anggota Brimopolda Jawa Tengah ke rumah sakit tersebut pada hari yang sama. Peristiwa itu terjadi saat adanya gelombang aksi unjuk rasa di kota Semarang. Menurut keterangan polisi, Iko mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun dugaan adanya kejanggalan muncul karena terdapat lebam pada bagian wajah yang dinilai bukan akibat kecelakaan kendaraan. Koordinator Advokat Pusat Bantuan Hukum Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNES Adi Putro Kaisario menegaskan pihaknya akan segera melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian Iko. Dan kami tetap mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain untuk mencari atau membuat terang sebuah perkara. Tapi tetap upaya nanti, apabila nanti ada upaya hukum, kita tidak bisa bergerak sendiri. Karena kita juga menghormati nanti dari pihak keluarga apakah mau menempuh upaya yang lain atau tidak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Artanto menyatakan, kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan perkara termasuk memeriksa kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Nah, ini perlu kita cek faktanya seperti apa, dan kita mengumpulkan CCTV-nya yang ada di jalan, semua harus dikumpulkan dan saksi-saksi harus diberi keterangan. Kepolisian pun mempersilahkan kepada keluarga korban untuk melapor jika dinilai ada kejanggalan dalam peristiwa kematian Iko Julian Junior. Pemerintah Kota Bogor berencana melanjutkan pembangunan Bogor Inner Ring Road atau BIRR sepanjang 7 km yang ditargetkan rampung pada tahun 2030. Proyek jalan strategis ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan serta membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Selatan. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor Dedi Rahim usai meninjau titik awal proyek di kawasan Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulia Harja, Selasa, 26 Agustus 2025. Bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait, Dedi optimis BIRR akan bermanfaat besar bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya, karena tak hanya mengurai kemacetan, namun juga mendorong investasi baru di sektor perumahan, hotel, restoran, kafe hingga parkiran yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bogor. Kalau memang ini jalan ini bisa kita hadirkan, kita wujudkan, permasalahan kemacetan di Bogor akan sedikit demi sedikit terurai. Dan pertumbuhan ekonomi di Bogor Selatan ini berbeda. Kalau sekarang kan tantangan kita bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia Bogor Selatan. Nah, kalau tidak ada jalur akses ekonomi ya bagaimana? Nah, inilah harapan kita meningkatkan perekonomian di Bogor Selatan. Dedi menambahkan proyek BIRR akan dilaksanakan bertahap mulai tahun 2027. Tahap pertama meliputi segmen Pamayanan sampai Mulia Harja sepanjang 2,6 km, dilanjutkan tahap kedua Wangun sampai Detur 1,7 km pada 2028 hingga 2029. Dan tahap ketiga Detur sampai Pamoyanan sepanjang 2,8 km hingga tahun 2030.
Proyek ini juga mencakup pembangunan jembatan sepanjang 200 meter di atas Sungai Cisadane dan jalur kereta ganda Bogor sampai Sukabumi.